Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Belajar Angular. Kali ini kita ke video yang kelima ya. Di video yang kelima ini kita akan mempelajari bagaimana atau apa maksudnya dengan property binding ya. Property binding ini fungsinya untuk kita mengubah isi dari atribut HTML yang ada di Angular yang akan tampil di browser nanti dengan menggunakan property binding. Artinya isi atau nilai dari atribut itu bisa diubah-ubah secara dinamis menggunakan property binding di Angular. Untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan di sini seperti biasa. Poinkan atau arahkan terminal kita di Visual Studio Code ke folder aplikasi kita yang sudah kita buat di video-video sebelumnya ya. Silahkan kalian lihat di video sebelumnya jika yang sekarang sedang menonton video ini tapi belum pernah menonton video-video selanjutnya sebelumnya ya. Nah, arahkan folder kita ke folder aplikasi. Seperti biasa kita akan mulai jalankan Angular dengan ketik perintah ng ya. Ng serpe open. Ini perintah menjalankan Angular, aplikasi Angular kita supaya bisa langsung terbuka di browser ya. Tekan tombol enter, tunggu sampai browser kamu terbuka dengan aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ini. Di terminal sudah menampilkan status sukses di compile, artinya di browser sudah tampil aplikasi kita ya. Kemarin kita sudah buat aplikasi interpolation ya, udah kita coba, mudah-mudahan kalian semua mengerti. Nah, sekarang kita tidak membutuhkan lagi isi dari komponen HTML ini ya. Kita akan ubah karena kita akan belajar property binding. Untuk itu kita buka lagi Visual Studio Code kita. Di sini kita masuk ke folder source src, kemudian kita buka app. Kita masuk ke komponen tes ya. Kita masuk ke komponen tes. Kemudian di komponen tes ini buka komponen tes TypeScript-nya atau di kelasnya ya di sini. Kita buka, kita hapus dulu karena kita tidak membutuhkan ini ya. Kita tidak membutuhkan ini lagi, maka kita hapus dulu karena kita akan belajar property binding hari ini ya. Kita hapus. Untuk nama kita ubah saja. Untuk nama hari ini kita belajar property binding. Ini kita biarkan ya. Ini karena kita mengambil property yang ada di sini ya. Jadi kita biarkan, ini aja yang kita ubah. Kita ganti jadi memahami property binding. Kemudian yang ini properti di dalam kelas yang ini kita hapus saja karena kita tidak membutuhkannya. Kemudian simpan ya. Sampai compile sukses, kita lihat hasilnya. Nah ya. Di sini sudah kita dapatkan. Kita buat judul seperti ini, memahami property binding. Kemudian yang kita ubah lagi di CSS-nya ya. Di CSS-nya ini kita hapus saja, kita tidak perlu warna merahnya ya. Kita hapus, kosongkan CSS-nya supaya warna merahnya hilang, simpan, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Kita lihat hasilnya, kita simpan dulu ini ya, lupa disimpan. Yang ini juga kita hapus ya. Yang di inline-nya kita hapus juga, kita tidak memerlukan ini. Kita tidak memerlukan style ini, nanti kita akan buat style yang baru aja, tapi kita tidak butuh style yang ini ya. Kita hapus dulu biar dia compile sukses. Kita lihat tidak lagi berwarna merah ya. Nah, sekarang kita akan coba property binding. Property binding ini coba kita tambahkan di sini sebuah elemen HTML input ya, input text ya. Itu kita ketik saja input tipe sama dengan text. Kemudian value-nya kita ganti dengan kita isi dengan Hendra ya di sini. Nah, ini adalah elemen HTML bertipe
input ya, input dengan atribut tipenya berupa teks. Nah, saya jelaskan di sini mana itu yang atribut ya. Atribut HTML itu seperti ini ya. Tipe ini, tipe ini adalah atribut, value ini juga sebuah atribut ya. Kemudian nanti juga ada juga atribut ID dan sebagainya ya. Kalian bisa pelajari di Google, cari saja tentang materi atribut HTML, banyak ya. Saya tidak jelaskan lagi tentang atribut HTML, saya anggap kalian semua sudah mengerti tentang atribut HTML. Nah, di sini kita telah membuat elemen input dengan atribut tipe dan atribut value. Ya, kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini ada input dengan nama Hendra, dengan isi Hendra ya, yang sudah kita buat atau kita inisialisasi secara awal tadi. Ketika aplikasi dikompil langsung menampilkan input yang berisi nama Hendra. Nah, ini kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan atribut itu secara dinamikal ya, bisa kita ubah-ubah secara dinamis. Sebagai contoh ini kita tambahkan atribut ID ya, kita tambahkan atribut ID ya. Kita berikan atribut ID. ID-nya adalah nama ID ya. Ini adalah ID dari input ini. Nah, ID dari input ini adalah isinya nama ID. Kita cek di browser. Ya, cara ceknya bisa kita klik kanan di sini, pilih inspect ya. Pilih inspect. Kita lihat di sini di bagian ini input ini mempunyai ID dengan nama ID. Ya, kita telah mengisinya tadi, menginisialisasinya secara dari awal dengan nama ID ya, dengan nama ID. Isi ID-nya adalah nama ID. Nah, akan kita ubah ID-nya ini dengan properti binding, dengan metode binding di Angular ya. Metode binding di Angular ini menggunakan buka kurung ya dan tutup kurung di atribut tersebut ya. Nah, ini kalau udah ada tanda seperti ini di Angular tuh berarti atribut ini bisa di binding, bisa mengikat data dari kelas ya. Sebagai contoh ini kita simpan saja ya, kita simpan begini, namanya akan ini error ya. Nama ID tidak ada di dalam kelas ini ya. Kita buat dulu propertinya ya. Itu error karena belum kita buat properti di kelas test komponen ya. Kita buat dulu public ya, nama ID ya. Kemudian isinya adalah aku misalkan ya. Jadi ID dari input ini yang awalnya tadi kita tidak menggunakan binding, isinya adalah nama ID. Sekarang isinya adalah aku ya, isinya adalah aku. Kan di sini error ya, error di sini disebutkan bahwa properti nama ID does not exist, berarti tidak ada di dalam kelas. Ini tidak ada di dalam sini karena saya nulisnya di sini D-nya besar ya, seharusnya D-nya adalah kecil. Kita simpan karena kita menyesuaikan nama yang ada di sini dengan nama properti di kelas ya. Kita simpan. Compile sukses berarti tidak ada error. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini untuk input ini akan berubah namanya menjadi aku. Ya, namanya menjadi aku, bukan lagi namanya adalah nama ID, bukan. Karena kita sudah gunakan properti binding seperti ini. Kita sudah gunakan properti binding di Angular dengan menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung di atribut HTML-nya ya. Kita sudah gunakan itu, maka di browser itu tidak lagi namanya nama ID, tapi isi dari properti di dalam kelas nama ID. Bisa juga kita seperti ini ya. Ini kita tidak pakaikan tanda kurung seperti ini, tapi kita gunakan double kurung kurawal seperti ini di atribut HTML-nya. Nah, isinya juga akan sama seperti tadi, adalah aku ya, isinya tetap aku karena kita gunakan dua cara binding property. Yang pertama menggunakan
tanda kurung seperti ini, tetapi tidak ada double kurung kurawal ya, seperti ini. Yang kedua, kita tidak gunakan kurung di properti di atribut, tapi kita gunakan kurung kurawal, double kurung kurawal di propertinya ya. Jadi bisa menggunakan atributnya, bisa menggunakan propertinya. Ya, kita simpan. Lihat, propertinya adalah aku. Properti dari atribut ID adalah aku. Nah, sekarang kita akan coba ubah value-nya ya. Value-nya itu aslinya adalah Hendra ya. Kemudian kita akan ubah properti atribut value-nya ini isinya bukan Hendra tapi berbeda namanya ya. Contoh gini, kita tambahkan lagi properti di dalam kelas test komponen. Contoh ini misalnya kita kasih nama propertinya adalah isi nama. Ya, kita isi nama dengan Santi misalkan ya. Kita ganti dengan nama Santi. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam atribut HTML-nya. Kita gunakan cara pertama, value-nya yang kita binding, atributnya yang kita binding, kemudian kita isi properti di kelas ini. Isi nama, simpan. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Maka value yang awalnya tadi Hendra akan berubah menjadi Santi ya. Yang tadinya awalnya adalah Hendra, maka akan berubah menjadi Santi. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau ini kan tadi propertinya itu berupa teks semua ya. Bagaimana kalau propertinya itu tipe datanya berupa boolean ya, misalkan true and false itu ya. Sebagai contoh kita akan buat di sini dalam HTML itu ada atribut disable ya, namanya disable. Artinya input ini disable, tidak bisa digunakan ya. Lihat, kita rubah, kita simpan, kemudian kita lihat di browser, lihat atributnya tidak bisa digunakan ya, elemennya tidak bisa digunakan karena kita pakai atribut disable. Oke, kita biar lebih jelas ya, kita akan buat elemen baru ya, elemen baru supaya bisa membedakan mana yang disable, mana yang tidak disable ya. Disable itu artinya tidak bisa digunakan. Nah, ini kita ganti, kita tambahkan atribut disable. Simpan, compile. Kita lihat hasilnya di sini. Yang awal itu tidak disable, kemudian yang kedua disable, tidak bisa digunakan. Kalau yang ini bisa kita ubah-ubah karena tidak disable ya. Nah, untuk atribut disable itu ada kelemahannya di HTML, itu tidak bisa menggunakan interpolation text ya. Kalau kita pasang di sini sama dengan false ya, artinya kalau disable-nya false, input ini tidak disable ya. Kalau disable-nya true, itu input ini disable, tidak bisa digunakan. Kita akan tambahkan di sini properti atributnya, kita binding ya, kemudian kita isi dengan nilai true, artinya input ini akan bisa digunakan. Kalau disable-nya false ya, kalau disable-nya false maka input ini bisa digunakan. Kita lihat hasilnya. Lihat, kalau menggunakan property binding di Angular, maka true and false-nya tadi berjalan ya, berjalan. Kalau tidak menggunakan property binding di Angular, maka true and false-nya tidak akan bisa berjalan. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita ubah jadi true supaya input ini tidak bisa digunakan. Disable sama dengan true, maka input ini tidak bisa digunakan ya. Nah, itulah yang kita sebut property binding. Jadi HTML atribut itu bisa kita ubah isinya di dalam Angular menggunakan property binding. Sekian
video tentang property binding yang mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kita dapat hari ini adalah bahwa untuk membinding data dari kelas itu bisa menggunakan double kurung kurawal atau bisa menggunakan kurung buka kurung, di buka kurung dan tutup kurung di atributnya ya, di atributnya kemudian isi dengan properti yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itulah cara property binding di Angular. Nah, supaya atributnya, isi dari atributnya itu bisa kita ubah-ubah secara dinamis. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Kita tunggu, bisa kita tunggu nanti di video-video selanjutnya, karena kita akan terus belajar Angular ini sampai kita paham Angular dari awal ya. Jadi videonya untuk para pemula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.